bersaksi. Shalom adik-adik, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan sukacita. Adik-adik, tahu nggak firman Tuhan pada hari ini? Ayo, ada yang tahu tidak? Yang tahu coba angkat tangannya. Oke, jadi tema firman Tuhan pada hari ini yaitu tentang menyeberang laut Teberau ya. Adik-adik, sebelum kita memuji nama Tuhan, kakak ajak semuanya untuk berdoa ya. Kakak harap semuanya fokus kepada Tuhan. Tidak ada yang main HP, tidak ada yang ngobrol sendiri ataupun main ya. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, yang mengucap syukur buat hari ini karena Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati kehidupan kami. Sehingga kami semua Tuhan tidak sedikit pun berkekurangan melainkan berkecukupan karena Tuhan selalu pelihara hidup kami. Dan terima kasih pada pagi hari ini kami bisa bangun pagi, bisa berkumpul bersama dengan teman-teman dalam keadaan sehat, kuat, dan sukacita. Dan itu bagian dari pelindungan-Mu Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami akan memuji nama Engkau. Kiranya Tuhan tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada satupun kuasa roh jahat, roh iblis, roh kegelapan yang akan mengganggu tempat ini. Karena malaikat bala tentara surgawi yang senantiasa melindungi kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk guru-guru yang akan mengajar, yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Berkati beliau Tuhan, agar apa yang disampaikannya, iman kami boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pakailah hidup kami, agar hidup kami boleh berkenan di hati Engkau, dan dimanapun kami berada, kami bisa menjadi sumber terang dan sumber berkat Tuhan, baik di dalam keluarga, di gereja, maupun di sekolah Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosa kami yang kami lakukan hari ini. Sucikan kembali hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan segala kehidupan kami kepada Engkau. Haleluya. Amin. Bagaimana bangsa Israel dan Musa melewati Laut Kausa? Wah, luar biasa. Tuhan Allah kita membelah Laut Kosong. Bagaimana cara Musa melewati Laut Kosong? Bagaimana cara Musa lewat Laut Kosong? Berenang bukan, berkapak bukan, berterbang bukan, bukan.
Shalom adik-adik, semuanya siap memuji nama Tuhan? Yuk yang semuanya siap, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan Allahku sanggup-sanggup lakukan. Semangat tepuk tangan ya. Ikutin gerakan kakak-kakak di sini ya adik-adik. Allahku sanggup-sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup-sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Ciptakan langit, belah lautan hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mujizat hingga bangkit dari kuburnya. Allahku sanggup-sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup-sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Ciptakan langit, belah lautan hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mujizat hingga bangkit dari kuburnya. Allahku sanggup-sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup-sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Segala perkara ajaib. Segala perkara ajaib. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau nyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita mau nyatakan Tuhan Yesus hadir di sini, ada kemenangan di sini. Saatnya kita menyembah Tuhan sama-sama. Ku
Dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Orang Israel keturunan Abraham melarikan diri untuk hidup di pengasingan di Mesir karena kelaparan. Bangsa Mesir takut akan berkembangnya orang Israel sehingga mereka memperbudak orang Israel dan menganiaya mereka. Orang Israel tidak tahan siksaan dan sangat memohon kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa mereka dan memutuskan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dia kemudian memanggil Musa. Musa, sesungguhnya seruan anak-anak Israel sudah sampai kepadaku. Dan aku sudah melihat betapa dahsyat penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir kepada mereka. Karena itu, sekarang pergilah, dan aku akan mengutus engkau kepada Firaun, supaya engkau membawa umatku, anak-anak Israel, keluar dari Mesir. Musa pergi menemui Firaun Mesir dengan perintah Tuhan. Tetapi Firaun sama sekali tidak mau setuju untuk membebaskan orang Israel. Firaun yang keras kepala tidak menyerah sampai Tuhan melepaskan 10 tulah di Mesir. Orang Israel akhirnya berangkat dari Mesir di bawah bimbingan Tuhan. Dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia tunjukkan kepada engkau sekalian hari ini. Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah laut. Shalom adik-adik, saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Dalam seri firman Tuhan saat ini adalah tentang perjalanan bangsa Israel. Dan tahukah kalian siapakah tokoh Alkitab yang akan dan ada dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel? Siapa yang tahu dan ingat? Benar, Musa. Nah, kalian ingat gak sih bagaimana Musa bisa sampai di Mesir? Gimana ya caranya ya? Nah,
Musa itu artinya diangkat dari air, yaitu sungai Nil. Ingat? Dan waktu Musa masih kecil, ia diangkat dari air. Saat itu dia diadopsi oleh putri Firaun. Dan Musa pun menjadi anak dari Firaun, anak dari putri Firaun, dan besar di Mesir. Nah, Musa selama tinggal di Mesir, dia hidup dengan nyaman, ya, menjadi keluarga dari Firaun. Nah, sampai suatu hari, ingat, terjadilah suatu masalah di mana pengawal dari Mesir membunuh salah satu budak, dan Musa pun tidak terima melihat hal itu, dan Musa membunuh pengawal Mesir itu. Nah, saat itu hukum yang ada di Mesir adalah jika seseorang membunuh ataupun melukai mata dari mata, hidung dari hidung, karena Musa telah membunuh pengawal dari Mesir, ia pun juga harus mendapat hukuman, yaitu mati. Musa ketakutan, dia pun lari dari tanah Mesir dan ia tinggal di Midian. Nah, di Midian itu Musa mulai mempunyai hidup yang baru. Inilah awal perjalanan Musa setelah keluar dari bangsa Mesir. Nah, Musa pun apakah ia menjadi pangeran? Tidak. Musa tinggal di Midian itu hanya sebagai seorang gembala domba. Dan ia menikahi Sipora, tinggal di Midian, gembala domba, dan ia tidak hidup mewah seperti Mesir. Suatu hari Tuhan berfirman untuk bertemu Musa dalam wujud siapakah yang ingat? Ya, benar, dilalui semak berduri yang menyala, ada apinya, tapi semak itu tidak terbakar. Wah, hebat ya. Dan Allah menyatakan bahwa aku adalah aku. Waktu Musa bertemu dengan Allah dalam bentuk semak berduri yang menyala itu, ia pun harus melepaskan kasutnya. Allah berkata, tempat ini adalah kudus dan kamu harus melepaskan kasut. Nah, kenapa Allah mau bertemu dengan Musa? Oh, ternyata Allah sangat sedih. Tuhan sedih melihat bangsa Israel yang hidupnya menjadi budak. Siapa yang tahu apakah budak itu? Ya, benar. Budak itu harus bekerja, seorang bekerja dengan keras, tapi tidak diberi gaji, tidak diberi uang apapun. Nah, di situ Allah ternyata mengutus Musa untuk kembali menemui Firaun. Tapi selama dia tinggal di Midian, Musa itu sebagai gembala dan dia tidak menjadi seorang yang pandai bicara, dia menjadi seorang yang kurang pandai bicara. Musa pun takut, kok aku sih Tuhan, aku ya takut untuk ketemu sama kembali ke Mesir, ketemu sama Firaun lagi. Nah, nanti kalau ternyata aku gak salah ngomong, terus aku malah dibunuh gimana? Tapi Tuhan berkata, aku akan menyertai lidah bibirmu dan kau akan pergi bersama kakakmu. Siapa yang tahu nama kakak Musa siapa namanya? Ya, Harun. Ya, dan Musa dan Harun berangkat ke Mesir. Itu ada di cerita firman Tuhan sebelumnya ya. Nah, dengan penyertaan Tuhan, Musa pun berangkat ke Mesir. Apakah Firaun langsung mau melepaskan bangsa Israel? Waktu Musa bilang, "Hai Firaun, Allah berfirman, lepaskanlah bangsaku, supaya ia boleh pergi ke tanah perjanjian yang telah disediakan oleh Tuhan." Apakah Firaun mau? Langsung, oh ya boleh gitu. Oh, ternyata tidak semudah itu Firaun mau memberikan atau melepaskan bangsa Israel. Firaun tidak mau melepaskan.
dan Allah memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Kalian ingat apakah 10 tulah itu? Nah, setelah 10 tulah itu terjadi, akhirnya Firaun melepaskan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Dan bangsa Israel pun keluar, pergi dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Di manakah tanah perjanjian itu? Siapa yang tahu? Iya, betul, Kanaan. Nah, dalam perjalanan itu bangsa Israel yang segitu banyak sekali, mereka berangkat menuju tanah perjanjian. Banyak sekali masalah, tapi Tuhan tetap menyertai mereka. Ya, Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan memberikan apa? Saat panas sekali, siang hari, Tuhan memberikan, minggu lalu kita sudah belajar, tiang awan. Betul, tiang awan. Dan saat malam, di perjalanan menuju tanah perjanjian itu gurun pasir. Ya, itu dingin sekali. Dingin sekali, bangsa Israel tuh banyak yang bersungut-sungut. Aduh, kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali. Siang Tuhan memberikan tiang awan untuk meneduhkan mereka selama perjalanan itu. Tapi saat malam hari, Allah menyediakan tiang api supaya mereka tetap hangat. Ya, bahkan Tuhan juga menyediakan makanan untuk mereka, yaitu roti yang dari surga adalah roti mana. Nah, terus berjalannya dengan waktu, ternyata bangsa Mesir tidak tinggal diam. Ternyata mereka tidak melepaskan bangsa Israel dengan rela. Waktu bangsa Israel sudah jalan, terus berjalan, di depan itu adalah laut Teberau. Ya, laut yang sangat luas. Laut ya, bukan kolam renang. Laut itu sangat luas sekali. Laut Teberau. Nah, waktu mereka melihat laut itu adalah suatu masalah. Waduh, gimana caranya kita mau melewati laut? Ayo, siapa yang pernah berenang di laut? Berenang melewati laut, pernah? Waduh, serem ya. Di dalam laut itu ada apa? Ada ikan, ada banyak-banyak binatang laut yang mungkin bisa menggigit kita. Aduh, kakak juga takut ya. Nah, tapi bukan itu saja masalahnya laut ya. Bukan masalah laut. Ternyata bangsa Mesir, pengawal-pengawal itu disuruh Firaun kejar bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Kejar mereka. Mereka dikejar. Waduh, seram sekali. Mereka dikejar untuk ditangkap, untuk dibunuh. Mungkin mau dibunuh ya, atau untuk suruh kembali ke Mesir lagi. Nah, di depan laut, di belakang pengawal dari Mesir yang mau menangkap mereka. Terus gimana nih? Apakah Tuhan tinggal diam? Tidak. Ya, tadi kita sudah melihat videonya ya, bahwa Allah menggunakan memakai Musa untuk memberikan kuasa kepada Musa untuk membelah laut. Wah, kalau kakak sih biasanya membelah buah, semangka, nah itu bisa. Waduh, kakak belum pernah punya kuasa untuk membelah laut ya. Nah, tapi Musa dipakai Tuhan karena penyertaan Tuhan. Laut itu pun terbelah. Kita sudah melihat videonya ya. Nah, itu waktu laut itu terbelah, bangsa Israel melewati laut Teberau dengan selamat. Wah, hebat banget ya. Mungkin waktu lewat, waduh, ada ikan di sebelah kanan, sebelah kiri ya. Nah, lewat. Bangsa Firaun yang di belakang itu, tentara-tentara Firaun yang ngejar itu gimana? Mereka juga ngejar melewati itu. Tapi waktu bangsa Israel sudah lewat, pengawal-pengawal yang di belakang tadi, ternyata lautnya nutup lagi. Apa yang terjadi dengan pengawal-pengawal itu? Ya, pasti tenggelam, mereka mati. Ya,
Tapi bangsa Israel udah lewat, aman, udah jalan duluan. Yang di belakang ini pengawal-pengawal dan tentara Firaun itu, wow, yang mengejar semuanya ketutup air laut dan mereka mati. Luar biasa ya kuasa Tuhan, luar biasa. Nah mungkin itu terjadi kalau nggak karena mujizat dan kuasa Tuhan, kuasa Allah yang ajaib membelah laut teberau. Nah dari sini kita belajar apa, Adik-adik? Apa yang dapat kita pelajari dari firman ini? Nah, satu, dari firman ini mengajar kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita apapun masalah kita. Ya, percaya. Dan Tuhan akan menolong. Dua, Tuhan sanggup membuka jalan dengan cara yang ajaib. Ya, seperti di Keluaran 14 ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Dan yang ketiga, kita harus belajar sabar menanti pertolongan Tuhan tanpa bersungut-sungut atau menyalahkan orang lain. Nah, inilah firman yang kita pelajari hari ini. Dan biarlah melalui kisah Musa dan perjalanan bangsa Israel, kita boleh teguh, adik-adik boleh tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Menyertai bangsa Israel, juga menyertai kita, menyertai keluarga kita, teman-teman kita, dan seluruh orang yang Tuhan kasihi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup. Engkau telah mengajar kami untuk tetap percaya dan mengandalkan Engkau. Kami mau percaya dan mengandalkan Engkau karena kuasamu adalah ajaib dan mujizatmu pasti terjadi dalam hidup kami. Tuhan, mungkin kami sedang di dalam sebuah masalah. Mungkin kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan ada bersama kami. Tuhan selalu menyertai kami. Dan Tuhan pasti akan menolong kami. Buatlah kami punya respon yang benar, yang penuh hikmat, dan kami tidak bersungut-sungut ataupun menyalahkan orang lain saat kami dihadapkan dalam suatu masalah. Tapi kami mau mengandalkan Engkau ya Tuhan, karena kami percaya dan kami imani Engkau adalah Tuhan kami yang hidup, Allah kami yang selalu menyertai kami. Terima kasih untuk firman hari ini Tuhan. Sungguh memberkati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh membentuk kami, mengubahkan hidup kami, memberikan kami semangat kuat dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Berkati kakak Cici, teman-teman kami, dan siapapun yang mendengarkan firman ini Tuhan, boleh menerima firman ini, boleh menjadi semakin teguh di dalam Engkau, dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kalian sudah dengar firman, sekarang mari angkat kedua tangan kalian.
Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.